Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keuangan dan pembangunan daerah di Indonesia yang dipaparkan melalui bukunya Rusli Galib ya, di bab 11 di halaman 285 ya, yang bicara tentang keuangan daerah. Saya mulai dari pendahuluan ya. Masalah keuangan daerah merupakan bagian penting dalam masalah pembangunan daerah. Di masa Orde Baru, masa Repelita, masa otonomi dan keuangan daerah diatur dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini mempunyai masa berlaku yang relatif lama, yaitu sekitar 26 tahun. Setelah memasuki periode reformasi di mana semangat desentralisasi dan dekonsentrasi mewarnai kehidupan politik nasional Indonesia, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001. Kedua undang-undang yang mengatur otonomi dan keuangan daerah ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2004 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 membedakan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu tidak. Dari sisi penerimaan juga ada perbedaan antara kedua undang-undang tersebut, yaitu pada nama sebagian pos penerimaan. Jumlah pos penerimaan daerah pada undang-undang yang baru menjadi lebih banyak, demikian pula dalam kewenangan pemungutan dan dalam nilai penerimaannya. Dari sudut pandang teori ekonomi, memang tidak berbeda antara belanja rutin dengan belanja pembangunan, karena kedua jenis pengeluaran tersebut sama-sama akan menimbulkan penerimaan dan multiplier ekonomi di daerah. Walaupun terpisah, jika belanja tersebut tidak menimbulkan belanja dan penerimaan di daerah, tidak akan menimbulkan kegiatan dan multiplier ekonomi di daerah. Urgensi perbedaan nama tersebut barangkali kita setiap saat dengan mudah dapat mengetahui komposisi arus belanja pemerintah di daerah yang mengalir, biaya penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan infrastruktur yang fungsinya sangat penting bagi pembangunan wilayah yang biasanya merupakan bagian dari stimulus bagi partisipasi sektor swasta dan dalam pembangunan daerah. Memang dari sudut perencanaan pembangunan daerah, belanja pemerintah daerah itu penting. Ya, belanja pemerintah di daerah itu penting, terutama yang menyangkut pengembangan infrastruktur dan pelayanan di daerah. Infrastruktur dan pelayanan daerah merupakan langkah awal untuk menarik investasi sektor swasta ke suatu daerah. Barangkali inilah yang dimaksud dengan belanja pembangunan di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 74. Di dalam Undang-Undang Otonomi yang berlaku sekarang ini, belanja APBD diarahkan sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu kepada peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika ingin mengetahui berapa persentase komposisi belanja tersebut yang mengalir ke pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan di daerah,
di setiap tahunnya, maka perlu dipilah dan dihitung kembali. Tentu saja mengalirnya investasi sektor swasta di seluruh daerah tidak hanya ditentukan oleh kondisi infrastruktur dan pelayanan yang baik, dan juga oleh sejumlah faktor lain, misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia, akses pasar, keterkaitan industri, dan sebagainya. Sebagai gambaran, paragraf kedua akan dijelaskan tentang sistem keuangan daerah yang berlaku saat ini. Hanya pokok-pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan detailnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Itu pendahuluannya ya. Kemudian tentang keuangan daerah. Perencanaan daerah akan mengikuti kebijakan perencanaan pusat. Demikian pula halnya keuangan daerah akan mengikuti kebijakan keuangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk instrumen kebijakan yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan sebagainya. Undang-undang tentang keuangan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mengikuti Undang-Undang tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berlaku sekarang ini. Undang-undang tersebut masih memisahkan antara administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dari administrasi pendanaan yang menjadi urusan pemerintah pusat di daerah. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan di daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya itu, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Nah, itu tentang keuangan daerah. Jadi tidak mudah seorang kepala daerah itu mengelola keuangan daerah karena ada keterkaitan dengan kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat, ya, dari sisi pengujian, kemudian ada pengawasan dan sebagainya. Kemudian kita lihat pendapatan daerah. Nah, ini penting ya buat Anda yang suatu saat menuliskan penelitiannya mengenai APBD, APBN ya, tentang pajak, tentang penerimaan daerah, bahkan tentang pengeluaran daerah ya. Berikut ini adalah pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Meliputi apa sih? Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lainnya. Kemudian 2, tadi PAD yang pertama, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga lainnya pendapatan daerah yang sah. Nah, ini yang harus diidentifikasi apa saja sih yang dimaksud dengan pendapatan lain, ya kan gitu. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah atau Perda. Pemda dilarang melakukan pungutan di luar yang telah diatur undang-undang. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dana perimbangan terdiri atas. Dana perimbangan itu apa aja, meliputi apa aja? Dana bagi hasil, dana alokasi umum, DA atau DAU, dana alokasi khusus, ya tadi ada dana alokasi umum atau DAU, dan
dana alokasi khusus, itu untuk dana perimbangan. Kemudian dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari PBB, sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, penambangan, serta kehutanan. Kemudian biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan atau BPHTB, sektor pedesaan, pertambangan, serta kehutanan. Kemudian pajak penghasilan atau PPH, pasal 21, pasal 25, dan pasal 29. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yang berasal dari penerimaan kehutanan yang berasal dari hak penguasaan hutan atau HPH. Kemudian provisi sumber daya alam dan hutan, sumber daya alam hutan. Kemudian dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan tetap atau land rent, dan penerimaan iuran eksploitasi royalti yang dihasilkan dari wilayah atau daerah yang bersangkutan. Kemudian penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Kemudian penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Kemudian penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Daerah sumber daya alam yang menerima dana bagi hasil dari sumber daya alam ditetapkan oleh Mendagri. Dasar perhitungan bagian daerah penghasilan ditetapkan Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Mendagri. Pelaksanaan dana bagi hasil ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, ini juga yang sempat menjadi sebuah keributan yang dimunculkan oleh Bupati Kabupaten Meranti ya di Sumatera, di mana memandang bahwa daerahnya merupakan salah satu sumber penghasil pertambangan minyak dan gas ya. Kemudian perhitungan bagi hasil kepada daerah ya dari pusat itu tidak menyebabkan daerah itu kemudian menjadi daerah yang makmur ya. Agak membingungkan karena daerah yang secara agregat dalam PDB dianggap wilayah yang kaya, wilayah yang mampu menghasilkan output yang besar, tapi masyarakatnya kok miskin kan gitu ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan dari Bupati Meranti. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sehingga peraturannya seolah tidak membela pada kepentingan masyarakat Meranti, padahal sumber daya alamnya sudah diambil, lingkungannya sudah dirusak, tapi kemudian tidak dibangun kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, alasannya itu merupakan sumber daya alam yang menjadi sumber dari bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah, dan pemerintah pusat membutuhkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan diantaranya kata Bupati Meranti diantaranya IKN. Kenapa dibangun IKN? Itu dari mana uangnya? Ya IKN dibangun tapi daerah kami tidak dibangun. Kemudian
Kereta cepat yang makan banyak dana dan menggunakan APBN, di antaranya berasal dari Kabupaten Meranti. Tapi Kabupaten Meranti dapat apa kan gitu ya. Itu yang kemudian menjadi viral ya, bahwa protes yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Meranti menjadi hal yang harus diseriusi ya, yang menjadi potensi bagi munculnya kerusuhan dalam bidang keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Berikutnya tentang dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK. DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Nah, ini juga menjadi pertanyaan karena tidak terbukanya kebijakan pemerintah tentang perhitungan ya, formulasi dari penetapan bagi hasil dari daerah yang merupakan penghasil dari pertambangan yang sangat penting, yang menghasilkan output yang tinggi, tapi daerahnya menjadi miskin. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk yang pertama, mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional. Yang kedua, menandai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh pemerintah dikoordinasi oleh gubernur. Penyusunan kegiatan dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut DAK diatur dalam peraturan pemerintah ya. Pemerintah itu bikin aturan aja, rajin bikin aturan, aturannya itu mengaspirasi bagi pemerataan, keadilan, kesetaraan dan sebagainya atau tidak kan gitu ya. Tapi nyatanya banyak yang menimbulkan ketimpangan pada akhirnya. Pedoman penggunaan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU mengenai pembagian dana perimbangan ditetapkan dalam undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, jadi pemerintah melalui kementeriannya menyusun banyak sekali peraturan, banyak sekali perundang-undangan untuk kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi dan sebagainya sesuai dengan aturan yang mereka buat, meski tidak mampu juga dipahami secara optimal oleh pemerintah daerah bagaimana menyusunnya. Seringkali dianggap banyak terjadi kesalahan dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga dianggap sebagai sebuah kegiatan korupsi. Nah, sementara dari pemerintah pusat itu sendiri potensi untuk memanipulasi anggaran, markup dan sebagainya juga sangat besar, tidak hanya terjadi di daerah. Ya, padahal gaji yang diterima oleh pemerintah pegawai pemerintah pusat itu terutama di bidang keuangan ya. Terutama di bidang keuangan itu besar ya. Berikutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini apa aja? Merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain.
pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Nah, yang ditetapkan oleh pemerintah kalau tidak sesuai ketetapan itu tidak sah gitu ya. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan dana darurat merupakan bantuan pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu ditetapkan dengan peraturan presiden. Nah, presiden yang ngatur nih. Kalau ini bukan darurat, berarti tidak sah, nanti dikategorikan sebagai korupsi dan sebagainya. Besarannya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Mendagri dan Menteri Teknis terkait. Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, dalam kondisi darurat juga ada aturan yang nggak bisa semena-mena, padahal darurat ya. Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah yang tidak mampu diatasi sendiri sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom. Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh pemerintah, dan pengelolaan dana darurat diatur dalam peraturan pemerintah ya. Jadi ada satu testimoni yang disampaikan oleh oleh pihak kelurahan waktu itu ya, di sebuah kegiatan KKN ya. Mereka menyampaikan bahwa mereka menjadi sangat gugup ya, mereka menjadi sangat bingung karena mendapatkan dana desa. Nah, dana desa itu dapatnya 20 juta, bingung mereka ini cukup atau enggak, yang pertama. Yang kedua, buat pakai apa? Karena biar 1 rupiah pun pertanggungjawabannya itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Bagaimana cara melaporkannya dan sebagainya. Kalau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, mereka akan dianggap sebagai pihak yang memanipulasi dana desa yang sudah dianggarkan untuk desa. Nah, sementara pengetahuan para aparat desa itu tidak seragam antara satu tempat dengan tempat lain. Bahkan di daerah Banten sendiri, mereka yang ada di daerah pedesaan itu juga sempat bingung ini bagaimana cara melaporkannya supaya tidak salah, supaya sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Pendekatan itu juga menjadi menjadi sangat sulit ya. Akhirnya bingung, ini uang mau diapakan, tidak dibelanjakan juga salah, dibelanjakan harus ada pelaporan yang sesuai dengan peraturan. Nah, itu menjadi satu hal kendala yang tidak mudah dihadapi oleh para kepala desa. Kemudian tentang belanja daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, keamanan nasional, serta keutuhan NKRI. Nah, ingat ya nih, diprioritaskan, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya. Kemudian apa saja yang kemudian menjadi tujuan dari belanja daerah. Yang pertama, meningkatkan kehidupan demokrasi. Yang kedua, mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, ini harus diidentifikasi apa bentuknya ya, bagaimana caranya belanja daerah bisa mewujudkan tujuan tersebut. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Keempat, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Kelima, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Keenam, menyediakan fasilitas nasional dan fasilitas umum yang layak. Ketujuh, mengembangkan sistem jaminan sosial.
Kedelapan, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Kesembilan, mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Ke-10, melestarikan lingkungan hidup. Ke-11, mengelola administrasi kependudukan. 12, melestarikan nilai sosial budaya. Ke-13, membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kita manusia Indonesia ini diatur sama perundang-undangan itu banyak sekali gitu ya. Padahal pengetahuan kita sebagai masyarakat terhadap perundang-undangan itu minim ya. Ini undang-undangnya apa? Kita bersikap sesuatu tertentu, kemudian apakah ini sudah sesuai dengan undang-undang, apakah melanggar dan sebagainya. Seringkali kita tidak tahu ya. Ya tahu-tahu disomasi sama sama orang lain karena ya tahu-tahu disomasi itu kan membingungkan sebetulnya. Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau udah ujungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang seringkali menjadi persoalan serius ya. Undang-undang yang mana, peraturan yang mana kan gitu yang harus sesuai dengan peraturan apa dan bagaimana caranya dan sebagainya, itu yang menjadi persoalan ya. Berikutnya, belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, ini kalau mau jadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, ini mesti tahu nih ya. Ini yang disampaikan oleh Rusli Galib ya. Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Nah, perdanya harus disangkutkan dengan peraturan pemerintah. Ya, pemerintah lagi kan gitu. Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah juga. Ya, bikin perda peraturan daerah tapi aturannya pemerintah pusat. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dengan persetujuan DPRD yang dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri dari Menteri Keuangan dan atas nama pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Mendagri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah. Kepala daerah tuh boleh minjam ke luar negeri atau utang ke luar negeri asal bisa lobbynya dengan Menteri Keuangan yang nantinya tentu harus mengikuti peraturan sesuai dengan peraturan Mendagri dan sebagainya. Kemudian pinjaman daerah. Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, diatur dengan peraturan pemerintah. Ujung-ujungnya pasti begitu. Peraturan pemerintah sekurang-kurangnya mengatur tentang persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman. Kemudian yang kedua, penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD. Ya. Kemudian pengenaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada pemerintah daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.
Berikutnya ada penjelasan tentang surplus dan defisit, APBD ya. Kemudian pemberian insentif, kemudahan investasi, ya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan dan sebagainya. Ini banyak sekali ya, banyak sekali yang dipaparkan oleh Rusli Galib ya, yang insya Allah materinya nanti akan dibentuk dalam file yang bisa di-share kepada Anda. Yang menjadi prinsip utama dalam penyajian ini adalah bagaimana Rusli Galib itu menjelaskan, membicarakan tentang bagaimana pentingnya keuangan daerah yang dikaitkan dengan pembangunan daerah. Seperti itu. Baik, saya akhiri saja. Mohon maaf sebetulnya karena saya juga pusing ini. Kepalanya udah pusing ya. Penjelasan yang saya sampaikan cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.